Halo Aries Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Amlaisi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di dalam seminggu ini ya. Perlu kamu ketahui bahwa energi dan juga pesan yang disampaikan bisa vice versa, bisa kebalik. Bila tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Seseorang yang dealing ini bisa jadi orang lama, bisa orang baru, ya bisa juga pasangan kamu buat kamu yang memiliki pasangan. Dan untuk kamu Aries yang menantikan reading karir, ya bersabar ya. Di minggu ini saya agak sibuk gitu ya. Paling lama saya akan upload di hari Minggu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Tetap bersemangat terus ya. Stay optimis. Jangan lupa berdoa bagi kamu yang mencari pekerjaan atau lagi menunggu interview, panggilan ya. Ada 3 of Swords, Justice, 10 of Cups, Knight of Cups, Devil, 7 of Swords, 4 of Pentacles. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada 4 of Cups dan juga ada Page of Swords. Lagi banyak nih ya di antara kamu yang terus nge-scroll down gitu handphone gitu ya. Terus memperhatikan WhatsApp, kabar, nunggu kabar ya dari seseorang. Nah, walaupun ini adalah bacaan asmara ya, terkadang ini bisa kenanya jadi ke karir kamu. Jadi untuk kamu yang mencari pesan karir, nggak ada salahnya juga kamu melihat di pesan asmara gitu ya. Ada sama sekali orang memang dia nggak punya masalah di asmara gitu ya. Tapi gambaran asmara ini bisa direpresentasikan untuk karir gitu ya. Ada 4 of Cups ya. Ada sepertinya kekesalan, kekecewaan ya, ada hal-hal nih yang membagi fokus kamu terus keinget terhadap sesuatu yang pernah terjadi ya. Jadi it's like you cannot release yourself from your past. Kamu nggak bisa melepaskan diri kamu dari masa lampau. Nah, masa lampau di sini banyak ya. Bisa jadi seseorang yang pernah kamu taksir, yang udah pernah menjalin hubungan. Ada semacam ikatan yang gak bisa lepas di sini, ikatan toksik. Ada charm, semacam charm. Charm ini bisa dikatakan kalau kita orang Asia bilang ini seperti guna-guna gitu ya. Nah, kalau di luar kan ini dibilang charm. Ada energi atraktif yang kamu dapatkan dari seseorang di sini nih ya. Ini bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu ini sangat mempesona ya, sangat energetik ya, suka terpesona gitu ya. Memang ada energi daya tariknya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu kecewa dengan seseorang ini di masa lampau, dan kamu masih terus fokus ke situ gitu. Ada sakit hati, ada kesedihan di minggu ini ya. Ini dia the devil ya. The devil, energi toksik atau karmic cycle. Jadi ibarat nih bisa jadi kamu memang udah berlalu nih hubungannya dengan seseorang di masa lampau, tapi kerasa energinya lagi, teringat lagi di minggu ini gitu ya. Ada beberapa di antara kamu tadinya ngejalin hubungan dengan seseorang, pola atau patternnya itu muncul lagi di hubungan yang kamu jalani dengan seseorang yang baru. Atau bagi kamu yang udah punya hubungan nih, punya masalah ini, pola atau patternnya itu udah pernah terjadi dan itu terjadi lagi di minggu ini gitu ya. Ini juga bisa masuk ke karir gitu. Jadi tadinya kamu pernah collapse di dalam karir, nah meningkat gitu ya. Habis itu collapse lagi di sekarang gitu. Jadi sepertinya untuk Aries ya, untuk melepaskan energi toksik ini atau karmic cycle ini, memang benar-benar harus bisa healing sendiri dulu gitu. Kalau bisa travel, jalan-jalan, refreshing gitu ya. Ketika kita sudah ibaratnya kena racun, kita kan harus rehabilitasi ya, atau isolation gitu. Nah, semacam itu tuh di sini untuk energi toksiknya. Kalau kita kena COVID, kita dirumahkan gitu ya, diasingkan. Nah, bisa jadi kalau kita berbaur lagi sama orang-orang sekitar kita kena gitu ya, atau malah
virus yang kita dapatkan dari luar itu malah menambahi energi ini nih, virus di dalam, kekuatan virus di dalam tubuh kita, semacam itu tuh di sini gitu ya. Jadi meditasi, berdoa, berpuasa penting nih bagi Aries untuk melepaskan diri dari energi toksik di sini ya. Juga belajarlah untuk mengikhlaskan sesuatu yang sudah lepas dari kamu. Ada justice ya, tetap berpikir rasional. Saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini memiliki ascendant Taurus. Ascendant Taurus ini dia ini stubborn dia, ya, keras kepala gitu. Tapi walaupun keras kepala, dia memiliki mental stability. Dia memiliki kemampuan untuk menstabilkan mentalnya gitu ya, walaupun udah guncang gitu ya. Dan ada beberapa di antara kamu ini home person gitu, orang yang dikelilingi dengan keluarga, tinggal bersama dengan keluarga, dan kamu sangat dekat dengan keluarga gitu ya, care sama orang-orang terdekat kamu. Dan sepertinya karir ini yang perlu kamu harus perbaiki basicnya dari kamu gitu ya. Pertama yang perlu diperbaiki ini adalah melepaskan mata rantai kamu, pisahkan diri kamu dari energi toksik ya. Energi toksik ini bisa dari lingkungan, bisa juga dari orang lama, bisa juga ini atas dasar pikiran-pikiran ini nih ya. Ada pola pikir mindset seseorang yang memang dia pendendam atau suka mendam gitu ya. Di luar dia berkata, oh aku ikhlas gitu, tapi sebenarnya di dalam enggak gitu. Jadi harus ada kemerdekaan nih pada diri sendiri, keikhlasan gitu, harus tulus gitu, mengikhlaskan sesuatu yang udah pernah lepas ya, atau orang-orang yang nyakitin hati kamu gitu. Jadi ketika kamu udah lepas dari sini nih, energinya jadi cerah gitu ya. Udah cerah, langkah kamu ke depan, mau ke karir ataupun mau menikah ya, ini bisa berjalan dengan baik ya. Namun untuk beberapa di antara kamu, saya lihat ya, untuk kamu yang memiliki ascendance Libra yang kuat ya. Kalau kuat Libranya di sini, kamu itu pasti akan berpikir rasional. Oh ya, aku memang harus melakukan ini gitu. Ini step-stepnya, aku harus memperbaiki diriku sendiri dari dalam dulu, baru semuanya akan baik gitu ya kan. Dan ada keinginan untuk consistently work on it gitu. Kamu memiliki konsistensi untuk berusaha ya di situ gitu. Cuman untuk beberapa di antara kamu ada nih yang memiliki ascendance-nya Libranya itu lemah gitu. Yang lemah ini malas. Malas gerak gitu. Lambat dia gitu, kayak siput gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk menyatakan cinta, kesempatan untuk mengungkapkan rasa gitu ya, atau menciptakan energi-energi kreatif di dalam rumah tangga gitu ya. Ya ini nggak gerak dia gitu. Sebenarnya alam bawah sadarnya itu udah ngetuk-ngetuk hey gitu ya. Cuman energi gelap ini nih udah terlalu banyak yang menekan dia dari atas ya. Jadi ini ibarat ini the devil ya gitu ya. Nah, intuisi itu di bawah gitu. Jadi ditekan dia makin ke bawah gitu. Jadi makin kamu nggak dengar apa ketukan atau pesan-pesan yang disampaikan oleh alam bawah sadar kamu. Jadi untuk kamu yang memiliki ascendance Libra yang lemah, ini orangnya tipenya ini pasti malas. Kurang intuitif ya, kurang open minded, juga kurang aktif gitu ya. Lebih senang dia menunggu daripada dia take action gitu. Oke, ada Seven of Swords ya. Saya lihat untuk kamu ini ya, yang ascendance Libranya strong gitu ya. Kamu itu adalah sosok yang sebenarnya diberikan anugerah talenta apapun yang kamu ingin kejar di sini, yang mengejar seseorang. Plan kamu apa? Pengen menikah, menyatakan cinta, atau propose gitu ya. Ada Knight of Cups di sini nih. Ya, pengen melamar gitu ya. Bakalan bisa kamu lakukan ya, selama kamu bisa tetap di sini mentally stable dan juga bisa mengatur keuangan dengan baik ya. Setiap langkah
cara kamu di dalam berkomunikasi, kamu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu, kamu jaga hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, ini semua bisa berjalan dengan baik gitu. Untuk kamu yang berumah tangga juga ya, nah kebahagiaan ini bisa stabil kalau ada tadi keseimbangan tadi ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini ya, rindu nih sepertinya dengan anggota keluarga. Bisa jadi kamu rindu dengan pasangan kamu gitu ya. Ya, ada yang udah pisah nih ya, udah pisah, terkenang lagi sama energi itu gitu, teringat di minggu ini gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang LDR nih gitu ya, rindu banget sama dia gitu ya. Cuman karena kondisi keuangan ya, sepertinya ada tantangan, ada hambatan di sini. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Oke, ada Seven of Wands, ada Temperance, ada Three of Pentacles, Five of Pentacles, The Hangman, ada Eight of Swords, dan yang terakhir ya, saya akan ambil Eight of Wands dan juga Strength. Yep. Oke, ada beberapa di antara kamu ini memang dia udah sadar ya, you have your self awareness, kamu sadar sebenarnya ada energi toksik yang ngikat kamu, ada kebiasaan atau hal-hal yang perlu kamu lepaskan dari hidup kamu gitu. Cuman di minggu ini saya ngelihat energi ini semakin kamu lepaskan kok semakin makin menjadi-jadi gitu. Ini ibarat kita kalau ngedrugs gitu ya. Ya, saya nggak pernah ngedrugs sih gitu. Cuma kalau saya perhatikan, saya baca gitu ya sumber-sumber ya. Orang kalau udah ngedrugs, udah addiction gitu, dia mau tiba-tiba lepas gitu ya, nggak bisa gitu. Yang ada dia jadi makin sakit kan gitu ya. Sama itu dengan kamu merokok juga ya. Kamu perokok mau melepas tiba-tiba ya nggak bisa, harus pelan-pelan gitu, harus ada kadarnya kan gitu. Mau sembuh kita minum obat itu kan ada dosisnya gitu ya kan, nggak sekali minum semua, bisa overdosis mati ya. Sama halnya kalau kita mau healing ya dari seseorang ya, kita nggak bisa dalam sekejap udah lupa gitu ya. It's nonsense you say aku ikhlas, aku udah lupa gitu ya dalam sekejap gitu ya, dalam 1 minggu. Kalau menurut saya itu nonsense gitu. Bakal ini energinya tetap melekat di sini soalnya gitu ya. Kamu bisa berkata di luar aku ikhlas, aku udah lupa, aku udah ninggalin dia, aku udah move on, tapi di dalam kamu masih teringat-ingat gitu ya kan. Masih ada bayang-bayangan itu di sini dengan sosok si dia gitu. Jadi dibutuhkan di sini kejujuran terhadap diri sendiri gitu ya. Ya, jangan ini ibaratnya jangan naif gitu ya. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Dan Eight of Swords di sini saya lihat ini adalah energi yang negatif. Ya, ditambah juga ada devil di sini ya. Ini sebenarnya yang mengikat kreativitas atau kemampuan kamu gitu. Ada di sini rasa kurang percaya diri, trauma, sedih gitu, terkungkung, seperti nggak punya jalan keluar, seperti terhimpit gitu ya, tertekan, terjepit dia situasinya gitu. Ya bisa jadi karena masalah keuangan ataupun karir, atau bisa jadi karena pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan dari seseorang ini menghambat kreativitas kamu, rasa kepercayaan diri gitu, membuat kamu jadi self-indulgent. Kamu membuat diri kamu itu jadi lambat dia bergerak. Energi rezeki ataupun peluang kamu untuk memperoleh jodoh juga dia jadi lambat gitu ya. Jadi ini seperti yang saya katakan, harus healing lah gitu ya. Juga untuk kamu ya, beberapa di antara kamu mungkin nggak begitu menyadari bahwa sebenarnya faktor utama
kepercayaan diri kamu di sini, ya di dalam asmara, ya untuk menikah, untuk menyatakan cinta dengan seseorang adalah karir, keuangan. Ketika kamu udah mapan di sini nih, rasa percaya dirinya semakin tinggi. Ya, ada Seven of Wands. Ya, kalau menurut saya sih, saran saya ya, nggak usah memaksakan diri gitu harus menikah atau jadian sama seseorang kalau di karir sama finansial kamu belum mapan gitu ya. Nanti bumerang sendiri gitu, sakit hati sendiri ya, ngerasa tertekan sendiri gitu. Bagus merdeka dulu lah gitu. Ada Seven of Wands. Ya, Seven of Wands di sini, Seven of Swords ya. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi ya, sebenarnya kamu dianugerahi talenta nih gitu untuk keluar dari energi toksik ya, ya, atau untuk menghadapi tantangan, masalah, ya, atau melepaskan diri kamu dari energi lama gitu. Cuman ini agak-agak saya ngelihat ini seperti berat gitu ya, bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ya, butuh latihan ini, seperti melukis. Kalau kita mau melukis supaya sempurna, perfect gitu ya, butuh waktu, ada proses di sana ya. Healing juga seperti itu gitu. Kalau mau pandai main gitar kan harus ada latihan ya. Healing juga sebenarnya harus latihan tiap hari ya. Ada orang ya healingnya itu butuh sampai 1 tahun 2 tahun gitu. It's okay, it's fine gitu ya. Namanya juga practice gitu ya. Jangan memaksakan diri untuk healing dalam sekejap ya. Lakukan semampu kamu lah gitu. Yang penting adalah berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri dulu. You respect yourself, you love yourself gitu. Kamu menghargai diri kamu mencintai diri kamu, bahwa kamu lebih berharga daripada orang-orang yang menyakiti kamu ya, yang enggak respect sama cinta kamu gitu. Oke, ada Eight of Wands dan juga ada Restraint ya. Ya, ada beberapa di antara kamu yang memiliki pasangan Leo, ya, Virgo, Capricorn, Taurus, ya. Sepertinya pasangan kamu ini jauh nih posisinya gitu ya. Ya, bisa jadi ini juga energi orang lama ya, jauh posisinya dia ini. Lokasinya nggak deket gitu, udah jauh gitu ya. Hatinya pun ini sepertinya udah menjauh gitu ya untuk beberapa di antara mereka ini ya. Untuk kamu yang pasangan, saya lihat ada di sini ya, yang dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus. Ada nih yang lagi mengalami kesulitan keuangan, juga dia kesepian. Ya, hubungan dia dengan seseorang yang lain ya menggantung. Oleh karena itu dia pengen balikan sama kamu. Ya, ini ibarat dia udah pernah jalan sama kamu nih, tapi hatinya sama yang lain gitu. Nah, ada situasi yang membuat dia ini kesulitan ya, dimana hubungan dia dengan si Anu itu ternyata nggak jelas. Jadi dia pengen balikan sama kamu ini. Ya, ini kurang asem nih. Nggak jadi sama sana, jadi sama kamu gitu ya. Tergantung sama kamu, kalau kamu mau terima ya bisa jadi gitu ya. Ya, mau digituin gitu. Ya, untuk yang berumah tangga ya, saya lihat ini lebih ke masalah keuangan saja sih gitu ya. Ya, di minggu ini ada seperti konflik gitu, ada perdebatan ya, ada semacam motif-motif yang tersembunyi yang dilakukan oleh pasangan kamu di belakang kamu gitu ya. Ini yang membuat kamu ini marah, sakit hati gitu ya. Tapi pada akhirnya di sini saya lihat membaik ya, bagus kok di sini pada akhirnya gitu. Ibaratnya gini nih, pasangan kamu ngasih uang diam-diam sama keluarganya gitu, nggak kasih tahu sama kamu ya. Jadi ibarat main belakang gitu ya.
Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.